Pernahkah kamu merasa bahwa kebahagiaan seperti bayangan? Semakin dikejar, semakin sulit digenggam. Di pagi yang tenang tanpa gangguan, kebahagiaan terasa dekat, hangat seperti sinar matahari yang menyapa. Namun, di tengah rutinitas, tanggung jawab, dan harapan yang menumpuk, kebahagiaan seringkali terasa seperti ilusi yang menjauh. Kita diajari untuk mencari kebahagiaan di luar diri kita, dalam karier yang gemilang, hubungan yang sempurna, atau pencapaian besar. Namun, seperti yang ditulis Marcus Aurelius, kebahagiaan ada di dalam dirimu, dalam cara berpikirmu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang perlu ditemukan di luar sana. Ia adalah sesuatu yang perlu diciptakan, dipahami, dan disederhanakan. Layaknya sebuah pohon yang kuat, bukan karena banyaknya cabang, melainkan kedalaman akarnya. Kebahagiaan yang sejati pun tidak datang dari apa yang kita kumpulkan, tetapi dari apa yang benar-benar penting. Dalam perjalanan ini, ada 3 pilar utama yang membentuk fondasi kebahagiaan sejati: kejernihan pikiran, hubungan yang bermakna, dan hidup dengan tujuan. Mari kita lepaskan kebisingan dunia sejenak, menyelami apa yang benar-benar penting, dan memulai perjalanan menuju kebahagiaan yang sederhana, namun bermakna. Apakah kamu siap? Satu, kejernihan pikiran. Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah jendela besar yang menghadap ke dunia luar. Ketika jendela itu bersih, pemandangan di baliknya terlihat jelas, penuh warna, dan memikat. Namun, ketika jendela tersebut dipenuhi debu, noda, dan sidik jari, pemandangan menjadi buram. Bahkan indahnya dunia pun sulit dinikmati. Pikiran yang jernih bekerja dengan cara yang sama, memberimu kejelasan dalam menghadapi hidup. Namun, ketika pikiranmu dipenuhi dengan kekhawatiran, distraksi, dan tekanan, segala sesuatu terasa berat, bahkan tugas kecil sekalipun. Di zaman sekarang, kejernihan pikiran menjadi barang langka. Hidup kita dipenuhi notifikasi yang berbunyi setiap menit, daftar tugas yang seolah tak pernah habis, dan tekanan sosial yang memaksa kita selalu terlihat sibuk. Multitasking dianggap sebuah kebanggaan, sementara meluangkan waktu untuk berhenti sejenak seringkali dianggap malas atau tidak produktif. Akibatnya, pikiran kita menjadi seperti ruangan berantakan, sesak, penuh barang yang tidak perlu, dan sulit untuk bergerak bebas di dalamnya. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang dikenal akan kebijaksanaannya, pernah berkata, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadarilah hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Pesan ini sederhana namun mendalam. Kekuatan untuk menciptakan kedamaian tidak datang dari mengendalikan dunia luar, melainkan dari bagaimana kita mengelola pikiran kita sendiri. Kejernihan pikiran bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan memiliki ruang dalam pikiran untuk menghadapi masalah dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Namun, kejernihan pikiran tidak datang begitu saja. Sama seperti membersihkan ruangan, kejernihan pikiran membutuhkan usaha dan kebiasaan. Langkah pertama adalah menyadari kekacauan yang ada di dalam pikiranmu. Kebanyakan dari kita tidak menyadari betapa banyaknya beban pikiran yang kita bawa setiap hari. Ada kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, hingga daftar tugas yang tidak pernah selesai. Semua itu menciptakan kebisingan mental yang menghalangi kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Salah satu cara untuk mulai membersihkan pikiran adalah dengan memperhatikan apa yang sedang kamu pikirkan saat ini. Tanyakan pada dirimu, apa yang terus berputar di pikiranku hari ini? Apakah ini sesuatu yang bisa kuselesaikan, atau hanya sesuatu yang tidak perlu kupikirkan? Dengan menyadari dan menamai pikiran-pikiran tersebut, kamu telah mengambil langkah pertama untuk melepaskannya. Selain itu, mindfulness adalah salah satu cara paling efektif untuk menciptakan kejernihan pikiran. Mindfulness bukan berarti kamu harus duduk diam berjam-jam di atas bantal meditasi. Cukup luangkan 1 menit untuk fokus pada napasmu, atau nikmati secangkir kopi tanpa menggulir layar ponsel. Kebiasaan kecil ini memberikan ruang bagi pikiranmu untuk beristirahat, seperti udara segar yang masuk ke ruangan yang pengap. Kejernihan pikiran juga membutuhkan keberanian untuk menetapkan batasan. Di dunia yang terus-menerus menuntut perhatian kita, belajar untuk berkata tidak,
adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Matikan notifikasi yang tidak penting, kurangi waktu di media sosial, dan berikan prioritas pada hal-hal yang benar-benar penting. Fokusmu adalah sumber daya yang berharga, dan melindunginya adalah langkah penting menuju kejernihan pikiran. Dengan pikiran yang jernih, hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terjebak dalam kekacauan mental yang membuat setiap hari terasa seperti perjuangan. Sebaliknya, kamu mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih tenang, lebih tajam, dan lebih penuh makna. Kejernihan pikiran bukan berarti tidak ada distraksi, tetapi kemampuan untuk kembali pada apa yang penting setiap kali distraksi datang. Ketika pikiranmu jernih, kamu akan menemukan bahwa banyak hal yang sebelumnya terasa berat menjadi lebih mudah untuk dihadapi. Kamu mulai melihat mana yang benar-benar layak mendapatkan energimu dan mana yang tidak. Hidup menjadi lebih damai, lebih terkendali, dan lebih penuh kehadiran. Itulah kekuatan dari kejernihan pikiran. Ia memberimu ruang untuk bernapas, berpikir, dan hidup sepenuhnya di saat ini. 2. Hubungan yang bermakna. Bayangkan momen-momen paling bahagia dalam hidupmu. Apakah itu saat kamu tertawa bersama seorang teman, menikmati makan malam bersama keluarga, atau berbagi kisah dengan seseorang yang benar-benar mengerti dirimu? Hubungan yang bermakna adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar yang kita miliki. Namun, di dunia yang semakin terhubung secara digital, banyak dari kita merasa semakin terisolasi. Ironisnya, teknologi yang seharusnya mendekatkan kita seringkali menciptakan jarak emosional. Media sosial, dengan semua kemudahan dan kecepatan komunikasinya, lebih sering menampilkan ilusi koneksi daripada kedalaman hubungan yang sejati. Kita mungkin memiliki ratusan teman di media sosial, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar tahu siapa kita, apa yang kita rasakan, atau apa yang kita perjuangkan? Marcus Aurelius, filsuf besar dari aliran Stoik, pernah menulis bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dirancang untuk hidup dalam harmoni dengan orang lain. Hubungan adalah inti dari keberadaan kita, bukan hanya untuk mendukung, tetapi juga untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Hidup ini tidak dirancang untuk dijalani sendiri. Hubungan yang bermakna memberi kita perspektif, kekuatan, dan rasa memiliki, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kesuksesan material atau pencapaian individu. Namun, hubungan yang bermakna tidak datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan waktu, perhatian, dan yang terpenting, kehadiran. Di dunia yang serba cepat ini, mudah untuk membiarkan hubungan tergelincir ke latar belakang. Kita mengirim pesan singkat alih-alih menelepon, membatalkan rencana karena merasa terlalu sibuk, atau hanya berbicara tentang hal-hal yang dangkal tanpa benar-benar menggali lebih dalam. Lambat laun, hubungan yang dulu terasa dekat menjadi renggang, dan kita pun merasa semakin jauh dari orang-orang yang seharusnya kita sayangi. Hubungan yang bermakna dimulai dengan niat. Tidak seperti hubungan biasa yang hanya terjadi secara kebetulan. Hubungan yang bermakna membutuhkan upaya sadar untuk memperdalamnya. Mungkin itu berarti meluangkan waktu untuk menelepon seorang teman lama, mengundang keluarga untuk makan malam, atau hanya duduk bersama pasangan dan bertanya, "Bagaimana kabarmu hari ini? Sungguh." Namun hubungan yang bermakna juga membutuhkan keberanian untuk menjadi rentan. Banyak dari kita merasa takut untuk membuka diri, takut dihakimi, atau takut terlihat lemah. Tetapi justru dalam momen-momen rentan itulah koneksi sejati terbentuk. Ketika kamu berbagi mimpimu, perjuanganmu, atau bahkan ketakutanmu, kamu memberi orang lain izin untuk melakukan hal yang sama. Kerentanan adalah fondasi dari kepercayaan, dan kepercayaan adalah inti dari setiap hubungan yang bermakna. Selain rentan, kehadiran penuh juga merupakan kunci. Betapa seringnya kita berada di ruangan yang sama dengan seseorang, tetapi pikiran kita melayang ke tempat lain. Mungkin kita memikirkan pekerjaan, menggulir media sosial, atau khawatir tentang tugas yang belum selesai. Dalam hubungan yang bermakna, kehadiran adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan dengarkan mereka dengan hati yang terbuka.
Kehadiran ini mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Namun, tidak semua hubungan membawa kebahagiaan. Ada kalanya kita perlu menetapkan batasan. Tidak semua orang yang masuk ke dalam hidup kita akan baik untuk pertumbuhan atau kedamaian kita. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberi, bukan hanya mengambil. Jika ada hubungan yang terasa berat sebelah atau melelahkan, tidak apa-apa untuk melepaskannya. Hubungan yang bermakna bukan tentang kuantitas, tetapi kualitas. Hubungan yang bermakna tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga makna dalam hidup kita. Mereka memberi kita tempat untuk berbagi kebahagiaan saat semuanya berjalan baik, dan tempat berlindung saat badai melanda. Mereka menantang kita untuk tumbuh, melihat dunia dari perspektif orang lain, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pada akhirnya, hidup bukan tentang berjalan sendiri. Saat kita menatap kembali ke masa lalu, momen-momen yang paling berharga hampir selalu melibatkan orang-orang yang berjalan bersama kita. Dengan memilih untuk memperdalam hubungan, memberi perhatian penuh, dan menjadi rentan, kita menciptakan kehidupan yang dipenuhi dengan cinta, dukungan, dan rasa memiliki. Hubungan yang bermakna adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan dan terima dalam perjalanan hidup ini. 3. Hidup dengan tujuan. Bayangkan hidup sebagai perjalanan panjang di laut lepas. Tanpa tujuan yang jelas, kamu hanya akan terbawa arus, berputar-putar tanpa arah. Hari-harimu mungkin terasa sibuk, tetapi di akhir setiap hari, kamu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya aku kejar? Apakah semua ini berarti? Hidup dengan tujuan memberikan arah yang jelas, membuat setiap langkah, bahkan yang kecil sekalipun, terasa berarti. Namun, konsep hidup dengan tujuan seringkali terasa membingungkan. Banyak dari kita diajarkan bahwa tujuan itu sesuatu yang harus ditemukan, seolah-olah tersembunyi di bawah batu yang belum kita angkat. Kita terus mencari, merasa bahwa jika belum menemukannya, maka hidup kita belum lengkap. Padahal, kebenarannya adalah tujuan bukan sesuatu yang ditemukan. Tujuan adalah sesuatu yang diciptakan. Marcus Aurelius pernah menulis, lakukan setiap tindakan dalam hidupmu, seolah-olah itu adalah tindakan terakhirmu. Filosofi ini bukan tentang urgensi, tetapi tentang kesadaran penuh. Hidup dengan tujuan berarti menjalani setiap hari dengan maksud yang jelas, bahkan dalam tindakan yang tampaknya sederhana. Tidak perlu sesuatu yang megah atau luar biasa untuk merasa hidupmu berarti. Yang penting adalah kejujuran dan ketulusan dalam menjalani apa yang kamu lakukan. Namun, menciptakan hidup yang penuh tujuan bukan berarti kamu harus tahu segalanya sekarang. Tujuan itu fleksibel, dan seringkali ia muncul dari perjalanan hidup itu sendiri. Ada orang yang menemukan tujuannya dari mimpi yang mereka kejar sejak kecil. Ada pula yang menemukannya di tengah-tengah perjuangan, setelah melewati masa sulit atau kehilangan. Kadang, tujuan kita lahir dari rasa sakit, seperti seseorang yang kehilangan orang yang dicintai, lalu memutuskan untuk membantu mereka yang mengalami hal serupa. Dalam banyak kasus, tujuan tidak ditemukan di awal perjalanan, melainkan di tengah proses menjalani hidup. Jadi, bagaimana kamu mulai menciptakan hidup dengan tujuan? Langkah pertama adalah melihat ke dalam dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang membuat hatiku terasa hidup? Jawaban dari pertanyaan ini tidak selalu datang dengan cepat. Kadang butuh waktu, introspeksi, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Setelah menemukan gambaran tentang apa yang penting, langkah selanjutnya adalah tindakan kecil yang konsisten. Hidup dengan tujuan tidak berarti kamu harus langsung membuat perubahan besar dalam semalam. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Jika keluargamu adalah hal yang penting, luangkan lebih banyak waktu untuk mereka. Jika kamu merasa dipanggil untuk membantu orang lain, carilah cara untuk melakukannya, bahkan dalam skala kecil. Tujuan tidak ditentukan oleh besar kecilnya tindakanmu, tetapi oleh keaslian niat di balik tindakan tersebut. Hidup dengan tujuan juga berarti memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan. Akan ada hari-hari ketika segalanya terasa sulit,
ketika arah yang kamu pilih terasa kabur, atau ketika kamu meragukan dirimu sendiri. Pada saat-saat seperti itu, ingatlah bahwa tujuan bukanlah sebuah garis akhir. Tujuan adalah perjalanan yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhanmu. Apa yang penting bagimu saat ini mungkin berbeda dari apa yang akan penting 10 tahun lagi, dan itu tidak apa-apa. Fleksibilitas adalah bagian dari hidup dengan tujuan. Selain itu, hidup dengan tujuan tidak selalu tentang hal-hal besar atau luar biasa. Ada keindahan dalam tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh makna. Tersenyum pada orang asing, membantu teman di saat sulit, atau sekadar meluangkan waktu untuk merenung tentang hari ini. Semua ini adalah wujud dari hidup dengan tujuan. Ketika kamu melakukannya dengan kesadaran, bahkan hal-hal yang tampak sederhana bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan. Ada kalanya, dalam mengejar tujuan, kita terlalu fokus pada hasil akhir, sehingga lupa untuk menikmati prosesnya. Padahal, kebahagiaan sejati ditemukan dalam perjalanan, bukan hanya di tujuan akhir. Hidup dengan tujuan tidak berarti kamu harus terus-menerus mengejar sesuatu tanpa henti. Justru, tujuan itu sendiri menjadi lebih berarti ketika kamu juga meluangkan waktu untuk menikmati momen-momen kecil di sepanjang perjalanan. Hidup dengan tujuan juga terkait erat dengan dua pilar lainnya, kejernihan pikiran dan hubungan yang bermakna. Tanpa kejernihan pikiran, kamu mungkin sulit fokus pada tujuanmu. Tanpa hubungan yang bermakna, perjalananmu bisa terasa sepi. Ketiganya saling melengkapi, menciptakan fondasi untuk hidup yang benar-benar bermakna. Pada akhirnya, hidup dengan tujuan adalah tentang kejujuran terhadap dirimu sendiri. Tentang memastikan bahwa apa yang kamu lakukan mencerminkan apa yang kamu yakini. Ketika kamu hidup dengan tujuan, setiap hari terasa lebih berarti. Bahkan di hari-hari yang sulit, kamu tidak hanya menjalani hidup, tetapi benar-benar menghidupinya. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang menemukan tujuan hidupmu. Mulailah dengan apa yang ada di depanmu saat ini. Bertindaklah dengan kesadaran, jalani dengan ketulusan, dan percayalah bahwa langkah kecil pun dapat membawa perubahan besar dalam hidupmu. Karena pada akhirnya, hidup dengan tujuan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk hidup dengan penuh arti, satu hari dalam satu waktu. Kebahagiaan, seperti angin sepoi-sepoi yang menyapa kulit, tidak selalu dapat digenggam, tetapi selalu dapat dirasakan. Ia bukan sesuatu yang perlu dikejar jauh-jauh atau ditemukan di tempat yang belum kita datangi. Kebahagiaan adalah hasil dari cara kita memilih untuk menjalani hidup, dengan kejernihan pikiran, hubungan yang bermakna, dan hidup yang penuh tujuan. Kejernihan pikiran memberi kita ketenangan, hubungan yang bermakna memberi kita kehangatan, dan hidup dengan tujuan memberi kita arah. Ketiga pilar ini tidak membutuhkan kesempurnaan, melainkan niat yang tulus untuk menyederhanakan apa yang benar-benar penting. Dalam perjalanan hidup ini, tantangan pasti akan datang, dan tidak semua hari akan dipenuhi dengan tawa. Namun, dengan fondasi yang kuat dari ketiga pilar ini, kamu akan mampu menghadapi badai dengan keyakinan, menjalani hari dengan makna, dan menikmati momen kecil yang seringkali menjadi sumber kebahagiaan terbesar. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Apa arti kebahagiaan bagimu? Dari ketiga pilar ini, mana yang paling ingin kamu prioritaskan dalam hidupmu saat ini? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyebarkan pesan ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Ingatlah, kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal besar, tetapi dalam langkah kecil yang kita ambil setiap hari untuk menjadi lebih sadar, lebih hadir, dan lebih tulus menjalani hidup. Ini adalah perjalanan yang terus berkembang, dan setiap langkah adalah sebuah kemajuan. Hidupmu adalah milikmu untuk dibentuk. Mulailah hari ini dengan niat yang tulus, dan temukan kebahagiaan dalam kesederhanaan yang penuh makna. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang merasakan cukup dengan apa yang ada.